Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Novia, selaku pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan juga teman-teman yang berbahagia. Pada kali ini, kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Zuraida Anissa Asfa, kemudian ada Oktavina, Nuraini, dan Dea akan mempresentasikan mengenai kontroversi rencana pembangunan di Desa Wadas Purworejo. Adapun anggota kelompok kami, yaitu saya Zuraida Anissa Asfa dengan nomor induk mahasiswa 40014211017. Kemudian ada Dea Niki dengan nomor induk mahasiswa 40014211027. Kemudian ada Nuraini Septianingrum dengan NIM 40014211065. Dan ada Oktavina Nikmatu Zahra dengan NIM 40014211091, serta ada Ilham Ramadan dengan NIM 4211421031. Materi yang akan kami bawakan pada presentasi kali ini adalah yang pertama latar belakang yang akan dipaparkan oleh saudari Nuraini Septia. Kemudian ada penyebab yang akan dipaparkan oleh saudari Oktavina. Yang ketiga ada kronologi yang akan dipaparkan oleh saudari Dea. Dan yang terakhir ada solusi yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Untuk latar belakang ini dipersilakan kepada saudari Nuraini Septianingrum untuk memaparkan materi. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan. Yang pertama ada latar belakang. Nah, pada tahun 2018, berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 590/41 tahun 2018, Ganjar Pranowo menetapkan Desa Wadas sebagai lokasi pembangunan batuan andesit untuk pembangunan bendungan Bener. Nah, pembangunan bendungan Bener ini direncanakan akan memiliki kapasitas tampungan sebesar 28 juta meter kubik yang akan dimanfaatkan antara lain untuk menjamin pemenuhan air irigasi beberapa daerah di Kabupaten Purworejo dan memenuhi kebutuhan air baku. Nah, artinya pada tahun 2018 ini Gubernur Jawa Tengah itu sudah menetapkan bahwa Desa Wadas itu nantinya akan dijadikan sebagai penambangan batuan untuk pembangunan Bener. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Untuk yang kedua ada penyebab yang akan dibawakan oleh saudari Oktavina. Waktu dan tempat saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab adanya konflik di Desa Wadas. Pada dasarnya ini warga tidak mempermasalahkan pembangunan bendungan Bener. Hanya saja upaya pemerintah untuk menggunakan batu andesit ini dan membuka wilayah baru diklaim merugikan warga, sehingga banyak dari warga yang menolak adanya pertambangan dan melakukan aksi berakhir bentrok dengan aparat keamanan. Kemudian kontroversi pembangunan bendungan Bener ini di daerah Desa Wadas telah berjalan sejak ditetapkan pada bulan Maret tahun 2018. Kontroversi ini berkaitan dengan pelestarian alam dan perekonomian warga desa setempat, seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Namun baru mulai diliput oleh media itu setelah aparat kepolisian terjun langsung. Jadi penyebab utamanya adalah banyak warga yang menolak adanya pembangunan Wadas ini karena dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai dampak negatif ke depannya. Terima kasih, itu sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada saudari Oktavina atas materinya. Untuk materi selanjutnya,
yaitu kronologi, akan dibacakan oleh Saudari Dianiki. Kepada Saudari Dianiki, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, untuk kronologi, permasalahan yang diambil yaitu yang pertama, adanya perbedaan persepsi kronologi antara warga dan polisi menyebabkan kegaduhan yang cukup besar di Indonesia. Yang kedua, resahnya masyarakat terhadap dampak yang akan ditimbulkan terhadap ekosistem dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, ketegangan antara warga yang pro dan kontra mengenai pembangunan bendungan Wadas yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam berhubungan sosial. Jadi awal mula konflik terjadi itu ketika pemerintah berencana melakukan pengukuran tanah lokasi pembangunan andesit dengan dikawal ribuan polisi. Beberapa tenda didirikan di lapangan Kaliboto, belakang Polsek Bener pada tanggal 7 para polisi mulai mengepung desa Wadas. Sedangkan tim pengukur dari kantor pertanahan Purworejo melakukan pengukuran di hutan dan aparat polisi menangkap warga yang sedang mujahadah di masjid. Ibu-ibu yang sedang masak. Besok di posko-posko seorang pasutri yang sedang sarapan suaminya ditangkap dan keberadaannya belum jelas hingga kini serta istrinya melarikan diri. Sekitar pukul 10, mobil polisi memasuki desa Wadas dan merobek poster yang berisi penolakan warga terhadap pembangunan di desa Wadas. Terjadi penangkapan 60 orang warga kronologi tersebut hingga kini masih menuai pro kontra. Namun setelah mencuat berita tentang konflik desa Wadas di media massa, hashtag Wadas melawan sempat menjadi trending topik dan banyak masyarakat Indonesia mendukung warga Wadas. Hal tersebut terjadi karena hingga kini kesungguhan polisi Indonesia dalam menangani suatu masalah dinilai belum cukup baik dan seringkali menjadi masalah baru seperti pertikaian antara warga dengan kepolisian. Kejadian-kejadian tak mengenakan ini tentu memicu kemarahan warga desa Wadas. Adanya penambangan, salah satunya yaitu untuk menjaga keutuhan desa. Jika penambangan batuan andesit benar dilakukan, maka akan banyak dampak yang ditimbulkan, terutama yang berhubungan dengan kerusakan lingkungan. Selain itu, dari laman resmi dari WA Walhi, itu proyek penambangan andesit di desa Wadas ini direncanakan akan berjalan selama 2,5 tahun. Penambangan ini sebenarnya masuk ke dalam pembangunan terbuka yang menargetkan 15,53 juta meter kubik material batuan andesit. Apabila hal ini terjadi, tentu akan mengancam kerusakan ekosistem yang ada di desa Wadas. Itulah kenapa terjadinya pemberontakan di desa Wadas. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Dea atas paparan materinya. Selanjutnya ada solusi. Adapun solusi yang didapatkan dari presentasi kali ini adalah upaya perdamaian menggunakan pendekatan resolusi adjudikasi dengan cara penyelesaian perkara di pengadilan, dan tindakan ini juga dilakukan oleh pihak pemerintah dan didasarkan dengan undang-undang, keputusan pemerintah kota, pemerintah daerah, dan peraturan kebijakan pembangunan. Dalam pendekatan adjudikasi ini, kedua pihak boleh terlibat dan menyerahkan solusi konfliknya di pengadilan. Meskipun lahan yang terkena dampak pembangunan tersebut juga lahan milik negara, tetap saja harus mengganti rugi secara relevan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan diharapkan juga pemerintah dapat mempertimbangkan lebih lanjut terkait pro dan kontra yang terjadi pada rencana pembangunan bendungan Bener dan meninjau ulang terkait penambangan batuan andesit yang nantinya akan digunakan sebagai salah satu material pembangunan bendungan Bener. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.